Manajer Manchester City Pep Guardiola menyatakan tidak mempercayai klaim Jurgen Klopp yang bilang Liverpool bukan lagi penantang gelar Liga Premier Inggris musim ini. Manchester City unggul 9 poin di puncak klasemen, tapi Liverpool bisa memangkas defisit menjadi 6 jika mereka mengalahkan Leeds pada laga tunda yang akan digelar 24 Februari mendatang. The Reds punya peluang lain untuk menutup gap saat bertandang Stadion Etihad pada April nanti. Banyak pakar yang telah menyampingkan pemburuan gelar ketika Liverpool dan Chelsea kehilangan poin selama periode Natal. Sebaliknya City mencatatkan 12 kemenangan beruntun. Liverpool berhasil memenangkan 3 pertandingan terbaru meski tanpa Mohamed Salah dan Sadio Mane yang saat itu masih bertugas di Piala Afrika. Tapi Klopp menolak untuk terbawa suasana. Saya tidak yakin kami berada dalam posisi untuk membuat mereka Manchester City waspada, ucap Klopp pasca kemenangan atas Leicester Kamis lalu. Kami tidak memiliki peluang untuk mengejar mereka, tapi itu bukan berarti kami tidak akan mencoba menjalani musim terbaik kami, tambah Jurgen Klopp. Saya tidak percaya padanya, ucap Pep Guardiola. Ditanya apakah dia juga akan menyerah jika terjadi hal yang sebaliknya, Guardiola menambahkan, tentu saja itu mungkin, dan dia akan berpikir sama. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pesaing seperti dia sekarang. Tentu saja dia masih yakin dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Dia tahu bahwa dia harus memenangkan banyak pertandingan. Begitupun kami untuk mempertahankan gelar juara, pungkas Jurgen Klopp. Adapun Chelsea yang sama dengan City telah memainkan 24 laga, semakin tersisih dari pemburuan gelar. The Blues menempati urutan ketiga klasemen sementara dengan 47 poin. Josep Guardiola menegaskan bahwa timnya masih harus berjuang keras untuk mengunci gelar juara Premier League musim 2021-2022 ini. Manchester City belum pasti jadi juara. Manchester City duduk nyaman di puncak klasemen sementara, unggul 9 poin dari kejaran sang rival Liverpool. Meski begitu, Liverpool masih menyimpan 1 pertandingan, dan andai memenanginya, maka selisih poin akan berkurang jadi 6 poin saja. Juga Manchester City masih harus menghadapi Liverpool secara langsung. Guardiola tahu kondisi itu sulit, sebab itu dia meminta timnya fokus ke diri sendiri dan fokus memenangi pertandingan. Menurut Guardiola, saat ini Manchester City harus memenuhi ekspektasi dan menunjukkannya kekuatan mentalitas mereka. 14 pertandingan ke depan bakal sulit bagi Manchester City. Sebisa mungkin mereka harus meraih hasil maksimal. Kami bisa membuat laju kemenangan luar biasa di Premier League. 14 pertandingan, 13 pertandingan terdiri dari kemenangan dan hasil imbang, kata Pep Guardiola. Rival kami Liverpool menempel ketat. Itu menunjukkan betapa sulitnya persaingan ini. Bukan soal mentalitas, sebab tahun lalu para pemain menunjukkan bahwa masalah mereka bukan rasa takut. Ini soal menghadapi setiap pertandingan dengan optimisme dan sikap positif, tapi dengan memahami bahwa Anda bisa kalah dan kehilangan poin, imbu Pep Guardiola. Lebih dari itu, Pep juga meminta timnya untuk fokus pada tantangan mereka sendiri. Mungkin benar, Manchester City masih bisa kehilangan poin di sisa musim ini. Mungkin Liverpool akan semakin dekat, tapi tidak ada gunanya memikirkan itu. Tentu saja kami bisa kalah, tidak ada yang harus menang. Penting memahami bahwa jika kami ingin menjuari Premier League, maka kami harus meraih jumlah poin sebanyak mungkin, sambung Pep Guardiola. Selisih poin dari Liverpool ini tidak berarti apapun. Kami harus terus terang, kami harus menang, kami harus meraih banyak poin, lebih dari 90 poin. Kami harus finish dengan 95 poin atau 96 poin untuk jadi juara, tandas Pep Guardiola. Nama Cristiano Ronaldo sangat erat dikaitkan dengan Manchester City pada musim panas 2021. Namun menjelang penutupan sesi jual beli pemain, terjadi sebuah drama. Ronaldo akhirnya batal mendarat ke Manchester City dan memutuskan balik ke Manchester United. Apa yang bisa terjadi andai kapten timnas Portugal itu pindah ke Citizen dibandingkan The Red Devil? Apakah Ronaldo mampu menambahkan elemen tak terkalahkan bagi skuad City yang hampir sempurna? Media Inggris Daily Star menggunakan game Football Manager 2022 untuk mensimulasikan karir Ronaldo sebagai pemain City pada musim 2021-2022. Hasilnya CR7 tampil ganas dengan gelontoran 28 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Torehan tersebut menjadikan Ronaldo top skor Manchester Biru. Dari segi koleksi assist,
Ronaldo menempati peringkat ketiga di City setelah Kevin De Bruyne 17 assist dan Bernardo Silva 14 assist. Secara keseluruhan, pria kelahiran Madeira itu memiliki rata-rata nilai 7,51 per pertandingan atau tertinggi kedua di skuad Manchester City. Bicara soal prestasi, masih di Football Manager, Ronaldo memberikan 2 gelar penting bagi City pada akhir musim. Dia membantu timnya meraih Liga Inggris usai memimpin klasemen dengan raihan 91 poin. Manchester City unggul 5 poin atas Manchester United yang finish sebagai runner-up. Ronaldo juga membuat skuad asuhan Pep Guardiola ke tangga juara Liga Champions. Bahkan Ronaldo mencetak gol pada laga final yang mengantarkan City menang 3-1 atas Wolfsburg. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Lautaro Martinez. Penyerang asal Argentina itu diklaim bakal dijual Inter Milan ke Manchester City di musim panas nanti. Striker 24 tahun itu kini menjadi sosok yang krusial bagi Inter. Ia menjadi tulang punggung di lini serang Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Manchester City sejak musim panas yang lalu sudah digosipkan tertarik merekrut Martinez. Pep Guardiola sangat naksir dengan kemampuan sang striker dan ingin memboyongnya ke Etihad Stadium. Menukil Sport Witness, Inter Milan menyadari ketertarikan City tersebut. Mereka bersiap menjual Lautaro di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Milan mempertimbangkan serius menjual Lautaro. Meski sang striker sebenarnya baru menekan kontrak baru di Inter Milan, ini disebabkan Nerazzurri dikabarkan masih memiliki masalah keuangan, sehingga mereka harus mencari tambahan pemasukan di musim panas nanti. Itulah mengapa Inter bersedia menjual Lautaro ke Manchester City di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Milan akan memanfaatkan situasi ini dengan maksimal. Mereka akan menjual Lautaro dengan harga yang sangat tinggi. Ini disebabkan sang striker baru saja menekan kontrak baru, jadi mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi. Inter sengaja mengembanderulnya dengan harga yang sangat mahal, karena selain menutupi masalah keuangan mereka juga perlu dana untuk mendatangkan striker berkelas pengganti Martinez. Menurut laporan tersebut, Inter Milan sudah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Martinez. Mereka menginginkan bayaran sekitar 120 juta euro di musim panas nanti. Inter tidak menghendaki skema tukar pemain. Mereka ingin uang cash untuk transfer sang striker.